Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haikal Arianda dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan NIM 210306023 dengan dosen pengampu Bu Tati Fidianasari, SPT MP. Pada bagian praktikum kali ini, bagian praktikum anatomi dan fisiologi hewan ternak, saya pada bagian apes, saya membawa hewan galus-galus domestik atau ayam. Karakteristik daripada ayam ini yaitu memiliki tubuh tertutupi oleh bulu-bulu, lalu memiliki skeleton yang kuat dengan paruh dengan rostum di mulutnya yang tersusun dari zat tanduk. Susunan tubuh ayam jika dilihat dari samping memiliki beberapa bagian. Yang pertama caput atau kepala, lalu ada kolom atau leher, lalu ada trunkus atau badan, lalu ada ekstremitas anterior, lalu ada ekstremitas posterior dan kaudal. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang caput atau bagian kepala. Pada bagian caput terdapat rostrum atau paru yang merupakan mulut pada apes atau ayam ini, yang disusun oleh maksila atau rahang atas, lalu mandibula atau rahang bawah yang dilapisi oleh zat tanduk. Lalu setelah itu di dekat rostrum terdapat nares anteriores atau hidung atau lubang hidung yang jumlahnya sepasang di dekat paruh daripada ayam ini. Lalu terdapat dua pasang mata sebagai sumber penglihatan ayam. Lalu terdapat dua pasang telinga di dekat mata ayam untuk pendengaran pada ayam. Lalu ada bagian cervix atau bagian yang menyatukan antara caput dengan trunkus. Bagian ini memiliki sifat yang panjang dan fleksibel. Lalu terdapat trunkus. Trunkus ini ditutupi oleh bulu tebal dan memiliki dua pasang ekstremitas. Oke, selanjutnya saya akan membahas anatomi dari bulu ayam. Yang pertama ada plumae. Plumae ini melekat langsung, maksudnya melindungi tubuh ayam dari luar dan merupakan bagian yang melekat langsung pada kulit. Dan pada plumae ini terdapat tiga bagian. Yang pertama ada kalamus yang tangkainya ini melekat langsung pada kulit ayam. Lalu ada racis yang tidak berongga dan tempat penyokong peksilum. Lalu ada peksilum atau bulu yang terdapat di kanan kiri racis. Lalu selanjutnya terdapat plumulae. Bulu ini merupakan bulu yang terdapat pada burung yang masih muda atau burung yang sedang mengeram. Lalu setelah itu terdapat jenis bulu Filoplumae. Filoplumae ini berbentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang sedikit panjang. Lalu Filoplumae ini terdapat pada kulit ayam, namun sangat jarang-jarang. Pada bagian trunkus terdapat ekstremitas anterior. Jadi di sini sudah dimodifikasi membentuk sayap. Lalu saya akan menjelaskan bagian-bagian sini. Yang pertama ada humerus atau tulang lengan atas. Yang selanjutnya ada radius atau tulang pengumpil, lalu ada ulna atau tulang hasta. Lalu selanjutnya ada carpo metacarpus yang merupakan persatuan antara tulang carpalia dengan tulang metacarpalia. Lalu selanjutnya ada digiti sebanyak 3 buah. Lalu selanjutnya ada ekstremitas posterior yang terdiri atas tulang pertama dan kedua, femur dan erus yang memiliki muskulasi yang tebal. Lalu bagian ini disebut os femur atau tulang paha. Lalu selanjutnya ada patella atau tulang lutut kecil yang terletak pada persendian antara femur dan erus. Lalu selanjutnya ada tibiotarsus, persatuan antara tulang tibia dan tarsalia. Lalu selanjutnya ada fibula yang pendek dan menempel pada tibia tarsus. Lalu selanjutnya ada tarsometatarsus yang merupakan bagian antara tulang tarsalia atau pergelangan kaki dan ini dia yang bulat ini. Lalu selanjutnya ada phalanx yang terdiri dari 4 jari. Kemudian saya akan menjelaskan nama-nama bulu apes berdasarkan letaknya. Yang pertama ada tectrices yang letaknya berada di daerah badan ayam.
Lalu ada rectrices yang letaknya berada di pangkal ekor ayam. Lalu ada remiges yang letaknya pada sayap ayam. Lalu ada parapterum yang letaknya pada bahu ayam. Lalu yang terakhir ada alula yang letaknya terdapat di ibu jari atau di gigi kedua pada ekstremitas posterior. Setelah saya membuka bagian dalam ayam, di sini terdapat trakea. Di sini kita dapat melihatnya, di sini ada trakea. Lalu di sini terdapat kor atau jantung. Lalu dua bagian ini disebut hepar atau hati. Lalu di sini terdapat pulmo atau paru-paru. Lalu di sini kita dapat melihat proventriculus atau lambung kelenjar. Lalu di sini terdapat ventriculus atau lambung pengunyah atau bisa kita sebut ampela. Lalu di bagian dalam ini yang bentuknya seperti jantung terdapat limfa. Lalu di bagian sini terdapat ginjal, dua pasang ginjal. Lalu kita masuk ke bagian intestinum. Di sini terdapat intestinum deniu atau usus halus, dan di sini terdapat dua deniu atau usus 12 jari. Terdapat pankreas di dalam usus 12 jari ini. Lalu setelah itu terdapat jejenu atau usus kosong. Lalu sampai ke sini ini merupakan usus buntu. Lalu setelah itu ke bagian-bagian ini disebut ileum, dan ini sampai ke percabangan ini itu merupakan ileum. Lalu setelah itu ini merupakan intestinum crasso atau usus besar. Lalu setelah itu sampai ke kloaka. Di sini saya menggunakan ayam jantan dan di sini terdapat dua testis pada ayam jantan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama kali pada cavum oris, lalu masuk ke bagian pharynx, lalu ke esophagus. Lalu setelah dari esophagus masuk ke crop atau tempat penyimpanan makanan sementara, lalu masuk ke proventriculus atau lambung tadi yang saya tunjukkan. Lalu setelah itu masuk ke ventriculus, lalu masuk ke pylorus. Setelah itu masuk ke intestinum tenue, baru setelah itu masuk ke intestinum crassum. Bagian ini bisa kita lihat, ini bagian intestinum crassum, lalu masuk ke daerah rectum, lalu berakhir di kloaka. Ini saya akan menjelaskan bagian respirasi atau pernapasan pada ayam. Yang pertama kali dari nares atau hidung, lalu setelah itu ke trakea, lalu setelah itu ke daerah sekitar bronkus, lalu setelah itu ke pulmo atau ke paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam. Di sini karena saya ayam jantan, saya akan menjelaskan reproduksi ayam jantan. Yang pertama dari testis, lalu setelah itu ke epididymis, lalu setelah itu ke ductus deferens, lalu setelah itu ke palus, lalu setelah itu ke setelah itu ke penis. Demikian materi praktikum anatomi dan fisiologi hewan ternak bagian AFES. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.